Halo teman-teman semua, selamat datang dan jumpa lagi bareng kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Class Note Hakirai episode keempat. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode dimulai dengan diperlihatkan Saito yang dikejar-kejar Akane karena Akane di sini ingin memberikan bekal untuk Saito, yang mana sepertinya Saito masih belum terbiasa dengan nuansa suami istri sehingga membuatnya pun di sini merasa agak risih. Namun meski begitu, di sini Saito tetap merasa senang karena masakan dari Akane terasa sangatlah enak. Seketika Akane pun di sini merasa baper sebab Saito di sini memuji masakan dari Akane. Lalu ketika jam makan siang, di sini tiba-tiba Shisei menghampiri Saito karena Shisei ingin meminta bekal dari Saito. Saito yang tahu pun tentu merasa keberatan karena Saito tahu bahwa Shisei tadi sudah makan banyak, sedangkan dirinya tadi belumlah sarapan. Apalagi bekal ini adalah bekal buatan Akane, sehingga tentunya Saito tidak mau memberikannya begitu saja. Teman-teman Saito yang tahu pun malah membela Shisei dan meminta kepada Saito untuk memberikannya kepada Shisei saja. Lalu di saat Himari datang menghampiri Saito dan juga Akane, di sini ia melihat bekal dari Akane dan Saito yang menurutnya terlihat mirip satu sama lain. Sontak teman kelas mereka pun di sini beranggapan bahwa sebenarnya kini mereka berdua sedanglah berpacaran. Namun seketika Saito dan Akane pun mengelaknya bahwa mereka berdua kini tidaklah berpacaran. Dan hal tersebut memanglah benar karena Akane dan Saito kini telah resmi menikah. Lalu ketika teman-teman yang lain merasa tak percaya dengan perkataan Saito dan Akane, di sini Shisei malah menghabiskan bekal dari Saito dalam satu suapan. Yang mana dengan habisnya bekal dari Saito, kini Saito tidak akan dicurigai teman-teman yang lain karena bekalnya yang sama dengan Akane kini telah habis. Beberapa saat pun berlalu ketika Saito bertemu dengan Himari di lorong. Di sini Himari pun mencoba bertanya kepada Saito apakah bekal dari Saito tadi merupakan buatan dari Akane. Lantas di sini Saito pun menjelaskan bahwa dirinya cuma memasak makanan beku dalam kemasan, yang kemungkinan Akane juga sengaja membeli makanan kemasan yang sama dengan dirinya. Lalu setelahnya Himari pun kembali bertanya kepada Saito apakah Saito benar-benar tidak berpacaran dengan Akane. Namun entah mengapa setelah Saito menyangkal pertanyaan dari Himari bahwa dirinya kini tidak berpacaran dengan Akane, di sini Himari malah terlihat senang-senang sendiri, seolah menandakan apakah teman dari Akane ini sebenarnya malah diam-diam suka kepada Saito. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Pada malam harinya, di sini Akane merasa sangat terganggu karena ia dikejutkan dengan sosok bayangan di jendela. Seketika Saito pun di sini jadi terbangun karena Akane yang berteriak sangat keras. Namun ketika Saito melihat ke arah yang membuat Akane di sini merasa takut, seketika Saito di sini pun kembali tidur karena ia tidak melihat apapun yang sedang dilihat Akane tadi. Akane yang tahu pun di sini meminta Saito untuk jangan tidur karena ia merasa ketakutan jika tiba-tiba hantunya muncul di hadapannya lagi. Lalu pada keesokan harinya, di sini Akane pun datang ke tempat belajar Saito karena di sini Akane mendengar langkah kaki di sekitar tempat belajarnya. Namun karena Saito tidak merasakan hal yang sama dengan Akane, sehingga membuatnya pun di sini merasa tak habis pikir dengan Akane yang terlihat begitu ketakutan. Dan bahkan di sini Saito pun tiba terheran-heran karena saking takutnya dari Akane. Di sini Akane sampai meminta Saito untuk menunggunya di depan kamar mandi sebab Akane merasa ketakutan ketika mandi. Saito yang tahu pun di sini makin merasa risih karena tiba-tiba Akane keluar dari kamar mandi hanya karena Saito yang tidak menjawab perkataan dari Akane. Hari esok pun tiba. Di saat Saito yang sedang bersama Shisei, di sini Shisei pun terlihat kepo kepada Akane karena sepertinya Saito sedang ada masalah dengan Akane. Dan singkatnya di sini Saito pun mengatakan bahwa akhir-akhir ini Akane bertingkah agak aneh karena Akane yang tiba-tiba melihat hantu di dalam rumah. Shisei yang tahu pun di sini merasa bahwa di rumah Saito benar-benar ada sosok hantu di sana.
Oleh sebabnya, kapan-kapan dirinya akan mampir ke rumah Saito untuk mengecek makhluk halus secara langsung. Lalu selang beberapa saat, ketika Saito dan Akane berada di kelas bersama, di sini Shisei pun malah datang dan mengatakan bahwa dirinya tahu tentang hubungan pernikahan dari Akane dan juga Saito. Lantas karena Shisei terus mengoceh tentang hubungan dari Akane dan juga Saito, sehingga kini Shisei pun dibawa mereka berdua menuju ke kelas yang kosong. Dan setelah tahu bahwa Shisei mengetahui tentang hubungan nikah mereka, seketika Akane pun di sini merasa sangat marah kepada Saito karena ia merasa bahwa Saito lah yang memberitahu kepada Shisei. Lantas di sini Saito pun membantahnya bahwa dirinya tidak memberitahu tentang rahasia mereka kepada Shisei. Kemudian di sini Shisei pun menegaskan bahwa dirinya mencari tahu sendiri tentang kabar tersebut tanpa Saito memberitahu kepada dirinya. Akane yang tahu pun di sini merasa agak lega karena sepertinya yang tahu tentang rahasia mereka adalah keluarga dari Saito sendiri. Lantas di sini Shisei pun membahas rumah dari Saito dan juga Akane yang menurutnya memang terlihat seperti ada hantu di sini. Dan karena tidak ada pilihan lain, sehingga sepulang sekolah di sini Shisei pun diajak menuju ke rumah Saito dan juga Akane. Lantas karena perkataan Shisei tentang hantu di sini sangat meyakinkan, sehingga membuat Akane pun makin merasa ketakutan karena ia merasa yakin bahwa di dalam rumahnya benar-benar terdapat sosok hantu. Lalu kini mereka pun pergi ke tempat belajar Saito karena Shisei di sini ingin mengecek kondisi di sana. Yang mana karena Shisei beranggapan bahwa Saito menyimpan buku-buku yang aneh, sehingga pastinya kamar belajar Saito malah menjadi sarangnya hantu. Namun setelah dicek, di sini Shisei tidak menemukan apa-apa dan ia hanya menemukan daleman dari Saito yang baru saja dicuci. Seketika Saito pun di sini merasa agak kesal karena dirinya dituduh yang macam-macam. Lalu setelahnya kini mereka pun pergi ke kamar tidur Saito dan juga Akane yang merupakan pertama kalinya Akane bertemu dengan sosok berbentuk bayangan. Lalu setelah Shisei merangkum berbagai kejadian yang terjadi, di sini Shisei pun mulai berkesimpulan bahwa sebenarnya sosok hantu tersebut adalah Shisei itu sendiri. Seketika di sini Saito pun merasa kesal karena kegaduhan dari Akane selama ini. Penyebab utamanya adalah adik sepupu dari Saito sendiri. Akane yang tahu pun di sini merasa lega karena ternyata tidak ada sosok hantu di dalam rumahnya. Selain itu, ternyata alasan Shisei bisa masuk ke sini karena ia diberi kunci cadangan rumah ini oleh kakeknya agar Shisei bisa mengecek hubungan Akane dan juga Saito. Namun karena Shisei merasa malu jika mengganggu kemesraan dari Akane dan juga Saito, sehingga Shisei pun diam-diam masuk ke rumah ini tanpa izin. Lalu untuk mencairkan suasana, di sini Shisei pun memuji masakan Akane kala itu, sehingga dirinya ingin sekali memakan masakan dari Akane. Lantas karena Akane merasa senang dengan pujian dari Shisei, sehingga kini Shisei pun ikutan makan malam bersama Akane dan Saito. Lalu setelahnya di sini mereka pun lanjut bermain game setelah mereka yang kenyang menyantap masakan dari Akane. Namun di sini Akane sepertinya merasa agak cemburu karena ia melihat Shisei yang begitu nempel dengan Saito. Dan karena Akane tidak bisa menyembunyikan ekspresinya, sehingga di sini Saito pun merasa agak ketakutan jika tiba-tiba Akane malah marah kepada dirinya. Lalu ketika Saito hendak mandi, di sini Akane lagi-lagi dibuat agak kesal karena di sini Shisei berniat ikutan mandi bersama Saito. Dan ternyata selama ini Shisei memang sering mandi bersama dengan Saito. Namun karena Akane di sini terlihat sangat marah, sehingga kini Shisei pun tidak jadi untuk mandi bersama Saito. Beberapa saat pun berlalu. Di saat Akane dan Saito hendak tidur, di sini Akane pun mengatakan kepada Saito bahwa dirinya kini merasa agak risih, terutama ketika melihat Saito yang dekat dengan Shisei. Yang mana bukan karena Akane benci kepada Shisei, melainkan dirinya merasa agak cemburu seolah Saito kini sedang direbut oleh Shisei. Namun di sini Akane tidak mau berterus terang, sehingga membuat Saito pun di sini merasa kebingungan mengapa Akane di sini marah-marah kepada dirinya. Lalu setelahnya tiba-tiba mereka dikejutkan dengan Shisei yang kini malah menyelinap di kasur Akane dan Saito. Lantas karena sebenarnya Akane merasa malu jika tidur berdua bersama Saito, sehingga ia pun mengizinkan Shisei untuk tidur bersama di sini.
Lalu ketika Saito yang sudah tidur, di sini Shisei pun mengatakan kepada Akane bahwa dirinya merasa agak lega karena Saito dijodohkan dengan Akane. Yang mana meskipun Akane orangnya pemarah, namun sebenarnya Akane orangnya cukup perhatian kepada Saito. Dan ya, sepertinya Akane di sini merasa agak tenang karena seolah dirinya kini mendapat restu dari adik sepupu Saito. Oke, untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you the next video.